Rumah sakit Windu Husada yang beralamat di Desa Mekar Buana, Abian Semal Badung diduga maladministrasi dalam melayani pasien. Orang tua pasien bernama Pasek Selsi Kusuma beralamat Desa Jagapati Badung, Iwayan Sukayasa, menjelaskan kejadian yang menimpa anaknya bernama Pasek Selsi Kusuma, kronologis tanggal 10 Mei tahun 2024 malam masuk rumah sakit dan disuruh pulang karena tidak apa-apa. Selanjutnya hari Minggu tanggal 12.05 pagi panasnya sangat tinggi langsung diantar ke rumah sakit Windu Husada dengan menggunakan kartu BPJS sampai jam 11 siang belum ditangani akhirnya diputuskan oleh anaknya lagi satu gede peba untuk masuk kelas 1. Selanjutnya, disitulah disodorkan estimasi biaya sejumlah 7,3 juta rupiah dengan penandatangan uang muka 30% ketika akan menandatangani anaknya tidak diizinkan karena dianggap belum membayar. Kami pagi anak kami antar karena panasnya sangat tinggi. Nah, sehingga sampai di rumah sakit kita menggunakan BPJS karena itulah program pemerintah. Jadi ketika saya menggunakan BPJS anak saya itu sampai jam 11 siang belum tertangani. Nah, akhirnya indikasi anak saya Pasek Gede Peba yang laki itu berniat untuk melakukan tindakan ke umum kelas 1. Nah, di saat melakukan tindakan umum kelas 1 itu, disitulah disodorkan estimasi yang nilainya 7,3 juta dengan penandatanganan DP 30%. Ketika anak saya mau menandatangan DP tidak diizinkan. Karena apa? Karena dianggap belum membayar. Jadi disitulah anak saya kembali mundur dan menelpon saya. Kebetulan saya ada di luaran. Hingga jam 1 saya baru nyampe di rumah sakit. Akhirnya saya bayar DP tersebut dengan catatan berdiskusi masalah SOP daripada rumah sakit ini. Ternyata saya tanya CS-nya adalah ini perintah SOP rumah sakit. Sehingga saya bayar. Ketika saya bayar, diminta lagi untuk menemui dokter jaga di UGD. Nah, akhirnya saya berdiskusi dengan dokter UGD menyatakan bahwa pengalamannya, dokter berpengalaman itu menyampaikan pengalamannya bahwa ketika dia menangani belum tanda tangan DP terus masang infus, ketika bapak keluar nanti di rumah sakit pembatalan, kami harus mencabut lagi infus. Itulah bahasa yang kami terima dari dokter jaga 1. Nah, setelah itu kami menghubungi pihak rumah sakit untuk melakukan komunikasi. Nah, karena anak saya sudah dirawat di kelas 1, jadi saya menunggu waktu biar keluar dan sembuh sini. Nah, dalam waktu sembuh itu dia juga meminta saya naik. Kebetulan ada rekan kita media, kita ajak berkomunikasi untuk mengklarifikasi daripada kejadian ini. Ternyata hanya selo-selo saja. Jadi yang saya harapkan dalam klarifikasi adalah kerjasama dalam buat pernyataan dengan tertulis dan bermakna. Itu yang tidak terjadi, sehingga saya menunggu klarifikasi seminggu lagi. Ketika seminggu lagi kita diundang lagi, saya datang. Ternyata klarifikasi sama, selo-selo itu aja. Akhirnya 2 minggunya lagi dia hadir ke kantor kami. Saya kira klarifikasi akan selesai membuat pernyataan dan bekerja sama dalam pernyataan penyelesaian itu, ternyata tidak, hanya selo juga. Akhirnya saya Senin kemarin di WA bahwa dia tidak bisa melakukan kerjasama. Nah, untuk itu saya mengundang para media untuk jumpa pers hari ini, dan saya sudah sampaikan hari ini kepada humasnya dengan WA saya akan jumpa pers, tapi dia kira jumpa persnya untuk dia. Nah, hari inilah saya melakukan jumpa pers dengan catatan saya anggap rumah sakit ini sudah melanggar 1 Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 fakir miskin dan anak melantar dibiayai oleh negara dan pelihara negara. Yang kedua, peraturan Kementerian Kesehatan mengutamakan orang itu adalah kesehatan dan keselamatan daripada masyarakat. Yang ketiga adalah sesuai dengan jurisprudensi rumah sakit dengan beritanya sudah beredar, yaitu dengan Undang-Undang 2009 pasal nomor 36 pasal 32. Itu jelas bahwa tidak boleh orang itu menggunakan DP dalam menangani pasien yang sakit, baik itu darurat ataupun tidak. Itu aturannya. Untuk itu saya berharap dari pihak Dinas Kesehatan Badung, pihak PUPR, masalah perizinannya kok sampai bisa rumah sakit ini seperti ini. Yang kedua, saya sudah berdiskusi dengan Komisi 3 masalah hal-hal seperti ini dan diminta untuk melanjutkan
warga dan masyarakat di Badung pada umumnya. Sehingga kami nanti akan mendatangi Dinas Kesehatan, menyurati Kementerian Kesehatan, serta PUPR dalam hal ini perizinan, dan juga kami akan diskusi dengan tim-tim hukum kami dalam hal melakukan diskusi kembali, dan apakah ada para oknum-oknum yang bertengger di rumah sakit ini, sehingga kami sebagai masyarakat seakan-akan kami ditelantarkan dan kami tafsirkan adalah penolakan dengan menggunakan uang muka atau tanda jadi. Itu penafsiran kami yang kami duga, dan saya berharap agar hal seperti ini dengan adanya klarifikasi yang berturut-turut dan berminggu-minggu, saya juga bisa menilai diduga dengan ada perintangan orang melakukan menyampaikan aspirasi lewat media. Jadi seperti itu. Sukses semua dan terima kasih. Jadi dalam klarifikasi itu, apakah pihak rumah sakit ada mengatakan bahwa memang mengakui kesalahan dari SDM-nya? Dia tidak pernah mengatakan bahwa dari pihak atasan admin atau anak buahnya di bawah untuk menyampaikan tanda jadi. Tetapi CS yang di depan menyampaikan ini adalah perintah dari atasan. Dan permintaan maaf dia lakukan hanya lisan dan selo. Apakah itu yang patut kita terima? Kami tidak, kami menginginkan permintaan maaf, kerjasama secara surat pernyataan berhubungan. Hanya itu sebenarnya yang kami butuhkan. Jika bisa dibutuhkan kerjasama masalah pendidikan hukum, kami siap. Karena kami akan mendidik. Jika hal-hal itu dilakukan, kami akan siap bekerja sama. Apakah sudah ditindaklanjuti, Pak? Sudah ditindaklanjuti. Yang lain, yang ketiga atau aparat? Belum, kami belum melakukan apapun, karena baru kali ini kami melakukan jumpa pers karena kami masih menghormati, karena klarifikasi yang sudah sampai 21 hari belum juga menemukan hasil, karena hanya permintaan maaf secara lisan. Kami tidak butuh itu, kami hanya butuh minta maaf, kerjasama minta maaf secara tertulis. Jadi itu tidak terjadi, makanya kami lakukan ini jumpa pers karena kami merasa terpanggil untuk ini, untuk pendampingan masyarakat Badung dan juga masyarakat Bali ke depan. Terima kasih, Pak. Sakit SUP yang kami lunasi setelah pembayaran DP dengan ini. Jadi diwajibkan untuk membayar DP. Ketika tidak mau tanda tangan DP, dugaan saya tidak akan ditangani karena anak saya mau tanda tangan DP waktu itu 30%, tidak diizinkan karena belum membawa uang. Akhirnya saya lah yang datang ke sana membawa uang, tanda tangan DP, baru anak saya ditangani. Ini yang saya maksudkan, ada indikasi. Jadi dugaan ketika masyarakat yang tidak mampu membayar DP, akhirnya apa? Terlantar, bisa mati pasien itu ketika dia tidak mampu membayar DP. Adakah di negara kita undang-undang yang mengatur mengizinkan memakai ini? Harapan saya itu ada jurisprudensi sesuai dengan Undang-Undang 2009 nomor 36/432 pasalnya 36 bolak balik. Jadi nomor 36 pasal 36 itu Undang-Undang. Terus harapan ke depan pihak rumah sakit terutama bagi warga kurang mampu kan rentan terjadi seperti ini. Ya, yang jelas kami mengimbau ke seluruh masyarakat agar kedepannya bercerdas untuk berani menyampaikan diskusi dengan hal seperti ini. Karena semua diatur oleh undang-undang. Negara kita negara hukum. Tidak bisa berlaku untuk sepihak orang. Sedangkan orang yang sudah sama-sama pada saat itu masuk, kami di rumah sakit itu dengan menggunakan umum atau kelas 1, itu rata-rata semua membayar itu. Jadi silakan teman media datang ke sana menanyakan orang-orang yang kelas 1, hanya mencari info untuk memastikan kebenaran. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh teman-teman yang dari perwakilan dari rumah sakit yang yoga, kepala bidang umum ya, yang kepala humas dalam hal ini menyampaikan memang yang pihak yang mengadukan ya, itu istilahnya yang ke media yang sudah menghubungi teman-teman itu memang sempat anaknya rawat inap di sini. Rawat inap di sini
dan tempat komplain tentang pelayanan kami. Ya, tempat komplain tentang pelayanan kami. Ya, selayaknya di pelayanan apa namanya jasa, kita juga punya prosedur pelayanan. Sudah kita tangani komplainnya, sudah kita temui yang bersangkutan, ya, sudah kita temui yang bersangkutan, kita tangani komplainnya, kita handling seperti prosedur yang sudah ada di kita. Namun untuk hal selanjutnya kami kurang tahu apakah kan namanya di sini kalau kita berbicara pelayanan ada kepuasan seperti itu ya, ada kepuasan. Nah, jadi kalau memang belum puas ya nanti kita jelaskan lagi terkait dengan apa sih yang kita jelaskan tersebut. Itu sih yang bisa saya sampaikan, karena pada intinya beliau sempat mengajukan komplain, kita sebagai selaku pelayan tetap melakukan handling komplain sesuai dengan prosedur, tapi yang namanya masyarakat ketidakpuasan itu pasti tetap ada dari proses pelayanan. Kalaupun itu, ya itu menjadi tanggung jawab kami untuk selalu berbenah meningkatkan kepuasan pelayanan. Itu aja.